Ya, selamat berjumpa pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Ini mau patroli ke kebun, kebun jurang namanya. Nah, ini lewat jalan setapak. Jadi sudah seminggu nggak hujan, jadi jalannya pasir-pasirnya sudah agak kering. Nah, ini mau ke kebun jurang yang sebagian sudah kena banjir lahar, jadi longsor sudah menjadi kali. Tidak setiap tahun sekali ditengok ini kebunnya. Dulu kebun, sekarang sudah menjadi hutan. Menjadi hutan, dan dulu tanamannya kopi, ada bambu, ada pohon-pohon yang ini di jalannya dibetulin. Ada kayu-kayu damar, kayu berasan, kayu puspo, kayu rasamala, kayu nangka. Ya, seperti apa? Apakah masih atau sudah nggak ada lagi? Ada juga pohon beringin, dulu masih kecil, waktu saya masih kecil, sekarang sudah gede banget. Ya, ini lewat jalan setapak. Turun ini, hati-hati, ada mahdoh. Kalau ini pohon kina, ya, menyamar pohon kina itu ada mahdoh. Nah, kalau mahdoh mengenai gurato. Ya, jalannya setapak seperti ini. Nah, ini kali ini bukan mahdoh, tapi ini soplo. Ya, soplo. Jalan ini jarang dilalui. Dan kelihatannya jalannya buntet karena ada kayu yang dongkar, ada kayu dan juga bambu dongkar, jadi harus merayap nanti. Jadi selama pulang kampung ya patroli, lihat-lihat kebun sudah seperti apa. Nah, ini kayu bambunya mah tinggal di sini, nggak diangkut, nggak diapain ini. Ya, harus cari jalan lain supaya tidak nusuk-nusuk. Aduh. Nah, ini juga ada pohon bambu tumbang nih. Kali ini masih bisa diloncati. Nah, yang di sini ini jalannya sudah buntet, ini mau merayap susah. Ini jalannya sudah buntet karena kayu rasamala dan bambu yang
mau peti jalan yang menghalangi jalan, jadi palang jalan. Ini harus cari jalan ke sini. Wah, ini yang namanya madoh nih. Ini seperti ini tumbuhan yang namanya madoh gatel kalau kena seperti ini. Ini namanya madoh. Asam usalatnya sangat tinggi sekali. Gatal-gatal, gemberayah kalau kena. Ya, ini lewat jalan lain. Lewat jalan lain yang tidak harus tiarap. Nah, ini harus tiarap kalau di sana. Nah, seperti ini jalannya, cari jalan lainnya. Ini namanya pusung, besar pusung. Nah, di atas ini namanya pusung. Ya, ada pusung, ada ponteng, ada punting. Nah, kalau sini ini namanya pusung. Wah lah, jalannya harus ngelosot nih. Lewat celah-celah bambu. Wah, jalannya guguk ini kelihatannya, bukan jalannya manusia. Ya, sudah sampai. Wah, ini juga madoh nih. Ini namanya madoh seperti ini. Madoh. Nah, kalau ini kina, beda lah. Ini kina, ini madoh. Madoh itu rintik-rintik. Nah, pinggirnya bergerigi. Ini daunnya bergerigi. Bergerigi, sedangkan kinah tidak, dan kinah tidak gatal. Ya, ini sudah sampai, sudah mendekati pereng yang longsor terus. Ini seperti ini. Kita tengok yang nampak pasir di bawah. Ini yang dulu tempat syuting itu. Ini bawah kali. Ini ada yang ngisi pasir, itu ada truk kuning, terus selatannya truk merah, selatan lagi ada truk. Jadi yang di utara ini ada 1, 2, terus tengah-tengah ke selatan ada 1, 2, 3, 4. Gitulah kira-kira. Ini nggak banyak truknya. Ya, seperti itu. Sudah sampai, kita akan patroli apa isinya yang ada di jurang, kebun jurang. Wah, itu ada truk. Ya, seperti ini kesibukan di Jurang Boyong. Dilihat dari atas, dari kebun di jurang ngisor Ndadapan. Nah, ini patok batas dengan kehutanan. Jadi sebelah utaranya kehutanan, sebelah selatannya milik
penduduk. Ini selatannya milik Mbah Muji. Sekarang tinggal ahli warisnya. Seperti ini. Ini sebelahnya adalah jurang, dan dulu ke arah timurnya kurang lebih 10 meter masih ada. Dari patok ini ke timurnya 10 meter. Karena geligir di sini harusnya ada 2. Geligir yang ini bagian lembahnya, timurnya sudah ada geligir lagi dulunya. Ada geligiran seperti ini. Di sini dulu banyak pohon pinus. Kemudian ada geligir. Nah, geligirnya ini yang ke arah yang sebelah timur sudah habis. Kita patroli dan hati-hati supaya nggak kena madoh. Jadi ini kebun seperti ini kebunannya. Ini kopi-kopi tak terawat, tanaman kopi tak terawat. Nah, tidak hanya kopi, ini ada nau. Ini pohon-pohon yang nggak ada gunanya ini dibabat-babat dulu. Nah, ini ini bambu yang mepet. Ke Kali Boyong ya, dulunya jauh. Nah, ini ini kayu arum dalu. Ini babat-babat dulu. Ini kayu girang. Ini yang ngopet-ngopet jalan. Ini jalannya yang nusuk. Nah, ini tadi Kali Boyong. Ini kayu rasa malang. Rasa mala yang kurang lebih lingkarnya sudah 2 meteran, paling jelek-jeleknya 180. Karena belum dimeteri, tapi hanya taksirannya ya. Ini kayu rasa mala. Ya, ini sambil babat. Wah, ini ada rotan atau jalin. Ada rotan. Ya, ini kayu girang ini seperti ini. Ini kayu girang semua. Sama kayu arum dalu. Nah, petengnya itu karena arum dalu, girang. Nah, ini ada upil ketek, ini namanya. Kelihatannya upil ketek atau apa ini? Ini tanaman seperti ini.
apel ketek pakan ulo ini. Saya nggak tahu persis ini. Ini putih-putih, ini banyak. Ini keanekaragaman hayati yang belum terdeteksi. Ini sambil babat. Wah, jambuet, cokro gondok, dan sebagainya. Ini udah jadi hutan, nggak pernah ditengok. Ini sudah jadi hutan. Ini mumpung pulang kampung ya, tengok. Biar tahu seperti apa posisinya masih. Nah, ini pelempem atau pipa pralon ya, bunyi ngeses ini. Nah, ini madoh-madohnya banyak. Ini madoh lagi tadi. Kemudian wow, itu menyemprot-semprot airnya. Wah, ini ada gembosannya, jadi nyemprot-nyemprot airnya. Ini hijau ini. Ini masih rasa malah, juga rasa malah. Ya, ini kalau nengok yang nampang dari sini, nengok ini. Nah, itu yang masuk naikkan pasir. Itu ada 2 truk yang di utara. Kemudian yang merah ini istirahat. Ya, masih harus patroli dulu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini pohon teh warisan leluhur masih nih, walaupun tidak terpelihara, tapi pohon tehnya masih hidup beberapa. Hanya kopinya yang besar-besar sudah habis, tinggal anakannya. Ini tinggal anakannya. Wah, ini ada pohon cileng atau senitri. Oh, yang ini bukan senitri tapi trembelu. Ini damar. Ini pohon damar. Ini jalannya gugup kelihatannya. Jalan gugup lewat sini. Ini harus dibabat. Nah, ini pohon-pohon damar. Seperti ini. Wah, itu limit arum jarum. Ini banyak arum jarumnya. Ini yang nurut kali, nurut pipa biasanya. Ini damar.
Pohon damar tapi bukan damar yang diambil getahnya, ini damar seperti cemara. Pohon damar seperti pohon pinus ya, seperti pohon pinus yang daunnya seperti ini daun keringan yang patah dari atas seperti ini daun damar. Ini damar, pohon damarnya cukup banyak, lebih dari 10. Ini pohon damar juga, ini pohon damar, ini juga pohon damar yang cukup besar, lebih dari 2 meter kalau ini garis tengahnya, dan tingginya ada 30 meter. Ini pohon damar, kemudian ini damarnya ngumpul di sebelah teras ini damar, kemudian berasan, ada rasa malah. Ya ini mungkin kalau butuh uang nanti dijual. Sekarang biar gede dulu, atau kalau ada yang nawar tinggi ya mungkin bisa. Ngangkutnya nanti turuni ke Kaliboyong situ, turun di Kaliboyong terus diangkut pakai truk. Nah, ini damar, kemudian ada rotan, ini duru, atau ada yang akan palem kipas seperti ini duru ini. Terus kalau seperti ini namanya mendilan, karena bijinya seperti mendil jadi disebut mendilan. Rotan itu kalau masih kecil seperti ini pohon rotan. Ini kopinya yang dirambati pohon tanganan, namanya tanganan, atau ada yang katakan dulu wali songo, itu seperti wali songo itu loh. Ini duru, masih duru semua. Ini damar. Ya, ini sudah hampir ujung selatannya. Dulu di sini ada gubuk. Nah, sini gubuk. Nah, ini harus hati-hati, madohnya seperti apalah ini, seperti madoh, tanaman seperti ini. Nah, ini madoh tadi. Ini kayunya tinggal kayu arum dalu. Ini kayu untuk dibakar, ini kayu bakar, kayu arum dalu ini semak belukar. Nggak bisa dijadikan kayu abahan karena hanya kecil-kecil. Ini wah, ini musuh bangka ini kulitnya. Ya, ini kopi-kopinya yang dulu nggak dirawat, ini tumbuh semua seperti ini. Ya, ini kopi seperti ini kopinya. Kemudian sama pandan, ini pandan gunung, ini bisa jumbut kalau lapar.
Nah, inilah pohon beringin. Ini udah gede. Pohon beringin itu mempunyai berkeinginan gitu. Nah, tapi jadi yom sekali nih pohon beringinnya. Waktu saya masih kecil saya masih menek sini, masih nutoi pohon beringinnya ini. Sekarang jadi besar seperti ini. Ini nempel di pohon nangka. Ini nempel pohon nangka. Tuhan memberkati. Bu Maria mendoakan kami. Nah, ini seperti ini. Ini pohon beringinnya cukup gede. Ini pating kelawer di bawah-bawahnya. Ini akar-akarnya udah pol. Nih di atas batu pohon nangkanya aja sampai nggak kelihatan nih. Ini nangkanya yang selatan ini dulu hanya kecil di sini, sekarang udah gedenya seperti ini. Nah, ini usul kalau mau jadi hutan konservasi ya dibiarkan, tapi kalau mau jadi hutan produksi ya ini harus ditebang, dihilangkan pohon ringinnya yang seperti ini. Pohon ringinnya sudah lingkarnya aja dengan kayu nongkonya lebih dari 2 meter. Dengan bentuknya yang cereweng-cereweng gini. Ini senior yang berpengalaman nih, cara menebangnya gimana atau mematikannya pakai obat. Ya, seperti ini pohon beringinnya yang besar. Nah, ini batas selatan. Sambil lihat bung nanti ada enggak. Wah, ini madoh ini. Di tengah jalan ada madoh. Nih, madoh itu seperti ini. Ini harus dijabut. Ini namanya madoh yang gatal kalau naik. Ini juga madoh. Nih, pohon beringinnya. Atau ada yang mau beli pohon beringin nih, silahkan ditebang. Mau nawar berapa? 1 juta. Silahkan tebang sendiri kalau 1 juta. Ya. Dan ini batas selatannya ini, kerengan ini. Wah, kelihatannya ada yang lewat, ada lusa-lusa. Nah, ini bagian selatan, ini pohon deliman. Ini. Nah, kalau ngintip yang nampangin dari sini, ini kelihatan. Kalau mau ngintip. Nah, ini pohon bambunya kecil-kecil. Tadi pohon beringin, berkeinginan itu tadi. Ini keinginan. Ini pohon nangkanya udah hampir kalah. Pohon nangkanya tetap kecil, pohon beringinnya sudah 5 kali lipat besarnya. Padahal lebih tua pohon nangkanya. Nih, yang pohon nangkanya yang lurus ke atas, yang itu ada cabang yang membelit, itu ke atas itu pohon nangka. Perbandingannya pohon nangka dengan yang membelit sudah sama, kemudian bagian utaranya sudah sangat besar, 5 kali lipatnya pohon nangka, atau bahkan 10 kali lipat kalau di Gor itu 10 kali lipatnya pohon nangka.
ditinggal 30 tahun. Dulu waktu saya masih di rumah masih kecil itu, tapi lama-lama jadi besar seperti ini. Jadi saya tahu kecilnya ini seperti apa dulu. Ya, ini pandan-pandan sama bambu. Wah, ini sudah durasinya ada 20. Nanti jadi panjang banget ini yang patroli Bon. Ya, kita lihat bagian sisi selatan ini. Sisi selatannya seperti ini. Pokoknya kalau nggak menghasilkan itu tidak ada gula, tidak ada semut. Nah, ini nggak menghasilkan, semutnya nggak datang nih. Hanya orang pencari kayu aja, kayu bakar yang ngambil kayu kopi yang kering. Nah, ini dangklek, rumpun bambu petung, nggak ada rebungnya, sama seperti di atas sana. Ya, ini yang milik bawah, ini milik atas, nggak ada, nggak keluar rebungnya. Ini ada 2 rumpun dengan yang di atas. Ini airnya ngesret. Ya, ini bambunya juga nggak ada rebungnya. Ini malah dulu calon-calon rebung yang lalu yang mogok nggak diambil. Ya, seperti ini. Ini rasa malah. Ini rasa malah yang cukup besar. Sedangkan yang di sebelah kiri jalan ini sudah berbeda yang punya. Ini ada pohon aren, pohon nau, dan pohonnya belum ada kolang kalinya. Ya, seperti ini hutan yang ada di bawah kuburan Dadapan. Ya, namanya hutan bawah kuburan Dadapan, atau sekarang menjadi Rono apa, Rono apa ya, Rono Padan apa ya, Rono Wijoyo, Rono Wijayan. Nah, kelihatannya Rono Wijayan kelihatannya sekarang ini dinamain Rono Wijayan karena yang mendirikan makam Mbah Rono gitu. Ya, seperti ini tanya. Ya, anak turunnya Mbah Muji yang belum sampai sini. Nah, inilah kebunnya Mbah Muji, Semau Mujarjo. Ini kebunnya seperti ini. Bagian selatannya, sisi selatannya ring petung, ada 2 dapuran, 3 sebenarnya 3 dapuran, tapi yang satu sudah menyatu nih. Ini sama ini sudah menyatu. Dan ini sebelah utaranya sedikit, pojokan, di sebelah utara pojokan. Kemudian pohon-pohon, jadi ada pohon rasamala, pohon nangka, pohon deliman, pohon pakel, pohon cileng,
pohon damar, kemudian ada juga trembelu, kemudian yang kecil-kecil kopi, ada beringin, ini seperti ini semuanya. Di tengah-tengah rumpun bambu ini juga ada rasa malah. Rasa malah. Itu ngesok, suaranya ngesok batak itu. Ya, ini sisi selatannya sini, galengan perengan ini. Sisi selatannya ada perengan, ada pohon deliman, nih pohon deliman yang sini, kemudian selatannya lagi ada pohon deliman lagi di atas batu, nah, itu batas-batas selatannya. Ini pohon nangka kali ini. Nih yang gede, cabangnya sudah kemana-mana. Ini namanya pohon beringin. Ya, pohon beringin. Ini tadi pohon beringinnya, tengok seperti ini. Ini kopinya sampai kering. Nah, seperti ini pohon beringinnya. Pohon beringin seperti ini. Ini kita coba biar kelihatan. Ya, di pohon beringin ada tanganan dan kalasan. Ya, seperti ini loh. Rindang, rimbun. Dimana Mbak Yu, Kakang, Kang Mas dan Bayu-Bayu ini dilestarikan atau ditebang atau dijual. Ya, pohon beringin yang umur kurang lebih 35 tahun ini, beringin ini. Karena waktu saya sekolah SPG tahun 80-an sudah ada. Jadi 18, 20 sama 24. Wah, ya 45 tahun ini, 45 tahun. Seperti ini. Berarti ini umur kurang lebih 45 tahun karena tahun 80-an. Saya SD, SMP itu, SMP masih ambil daunnya ini untuk pakan sapi dulu. Nah, sekarang sudah besar seperti ini. Ya, ini pohon-pohon kopinya jadi saklencer gini. Ini butuh tenaga untuk membersihkan. Jadi kopinya nggak pernah diunduh seperti ini. Ini kerangian tapi bukan kerangian nih. Ini pohon remdalu
Ini pohon-pohon arung-dalu yang banyak, sama ini pohon kalasan. Pohon kalasan ini akarnya seperti ini harus dibabat. Yes. Semoga jadi padang. Nih. Ini merambat di pohon nongko. Ini harus dibabati begini. Wah, ini oyotnya aja. Oh, ini yang oyotnya gede di tanganan ini. Ini tanganan. Ini harus diputus sebelum terlalu gede. Wah, tuh mau ini harus dari berbagai sisi ini supaya rimbunnya tidak terlalu ini yang gak putih, ini akar tanganan. Ya, udah potol. Nih. Udah nggak nyambung, jadi saluran nutrisinya sudah terputus. Ya, ini di atas sana ada tanganan dan kalasan. Ini akar kalasan atau mungkin ini kan di Kalimantan bajakah itu seperti ini, Pak. Saya juga nggak tahu. Di sini. Ini atas jadi semua. Nah, ini supaya agak bersih dipinggang. Nah, ini pohon-pohonnya yang gede-gede semua ada rambatannya. Ini pohon pakel, pohon cileng, ini damar tadi. Nah, ini ada cewek di gembusan, ada pralon pelempem yang untuk membawa air dari sumber mata air. Nah, ini. Wah, sini salaknya jadi super ini hari ini. Wah, ini depannya langsung madoh, ketemu madoh nih.
Madoh ini kalau nempel tanah juga masih hidup, dia seperti si Pancasona bumi ini. Wah, ini salaknya pating bergenggeng, juga nggak kumanan. Banyak sekali yang hewan dan liar di sini. Ini pohon kopi-kopinya sudah lembab. Nah, ini pokoknya yang lewer-lewer gini kita putus dulu saja. Ini kita bersihkan. Ini loh yang namanya tanganan seperti ini. Nah, daunnya berjari 1, 2, 3 itu 6. Tapi ada yang ini jarinya 1, 2, 3, 7. Yang 7. Nah, yang dicari itu yang 9 katanya, jadi Wali Songo. Nah, ini seperti ini. Ini juga pokoknya kita operasi dulu, mumpung ini agak panas beberapa hari. Ini namanya pohon damar seperti ini. Ini pohon damar. Nah, ini juga pohon damar. Ini ada akar kalasan. Ini akar kalasan. Ini juga akar kalasan, gantung-gantung sini. Wah, sama madoh. Depan ini madoh nih. Ini madoh nih. Nah, titiknya merah itu madoh tuh. Ini buah akar kalasan semua nih, gantung-gantung ini. Ini akar kalasan. Kopi. Ini akar kalasannya. Nah, ini yang gantung seperti ini. Ini akar kalasan. Nah, kita lihat akar kalasan lagi. Biar atasnya itu tidak terlalu rimbun. Ini juga akar kalasan. Wah, tadi ada madoh-madohnya ini. Ini madoh lagi nih. Ini seperti ini madoh. Kalau mulai sengat gitu. Karena asam osalatnya sangat tinggi. Lihat sih. Harus dikasih jengking gini. Pakai anjang-anjang kencono karena ini punya ajian Pancasona. Nah, ini jungkir gitu. Waduh. Nah, ini juga akar. Ini akar.
Nah gini, ini singgah gantung ini udah putus. Ini juga akar-akar. Ini akarnya juga besar sekali. Wah, ini juga madoh lagi. Ini seperti ini. Ini tanaman madoh seperti ini. Tuh. Ini harus diputusi akar-akarnya. Ini sudah ngadepi madoh semua nih, depan madoh. Ini madoh harus diambil seakar-akarnya. Ini madoh yang asam usulfatnya sangat tinggi. Kita taruh sini. Wow, ini toh yang gede banget anunya. Nah ini. Nah. Aduh. Ini akar kalasan. Nah, selengan lebih nih. Nah, dah. Ini. Dari sini tadi. Nah. Wah, atas ini ada lagi akar kalasan. Nah, ini juga akar kalasan semua. Ya, sini ini akar kalasan. Ya, udah. Ini depannya juga akar kalasan. Ini akar kalasan. Ini sudah potong. Ini akar kalasan. Ini akar kalasan. Akar kalasan. Waduh. Ini kaki saya kena madoh ternyata. Rasanya sengkring-sengkring gini. Ini tadi buabat. Ya, waktu belum bisa kompromi. Ini sudah siang juga, sudah lapar. Nah, pasukan berani laparnya sudah minta diisi ini. Pakai sambal tempe nanti. Karena belum nyayur. Nah, ini juga sama. Ini akar-akar yang dipotong. Ini akar kalasan. Nah, tapi tidak sebesar yang tadi. Ini juga akar-akar harus dipotong nih. Ini yang laser ini depan ini juga akar kalasan. Gitu. Sudah. Ini juga
akar kalasan nih. Ini juga akar kalasan semua. Wah. Nah, ini geser kanan, geser kiri semua madoh. Ini madoh juga nih. Tuh. Ini harus diambil dari bawah. Ini akarnya, ini madohnya. Harus itu. Aduh, ini sudah 17 menit. Ya, padahal masih banyak tuh akar kalasannya. Yuk, kita minggir. Nih di pohon nangka. Nah, seperti ini. Nih pating. Nah, ini akar kalasan. Ini juga. Tuhan memberkati supaya merawat kebun. Seperti ini. Ini akarnya. Ini juga. Tuh. Ini gede-gede. Ini akar kalasannya pating peteot seperti ini. Di atasnya semua sudah jadi kalasan. Nah, ini kopi-kopi peninggalan leluhur dulu nih. Ini masih. Ini harus diabat kalasannya. Dari sini. Ada semutnya. Akar kalasannya buah bati. Tinggal ini. Nah, ini sudah putus. Ini seperti ini akar kalasannya semua. Semua dengan panas ini. Mereka kering. Itu pating pelot. Ini sudah tenaganya, baterainya sudah mau lopet. Wah, ini kopinya penuh dengan tambatan. Wah, tuh ini ada akar duri, ini tanaman duri. Ini durinya nih. Ini durinya. Saradan atau pohon apa ya dulu sayang, saladan atau disebut biji seribu Pak ya. Pohon saladan itu. Ini kopinya sudah hancur. Ini sisa-sisa yang lalu.
Ini dikit-dikit kena sih bersihin. Wah, kadang sehari nggak selesai ini. Hanya motongnya akar sih nggak selesai. Nah, ini semua sudah jadi kalasan. Kalasan sama apa ini? Marum selalu. Nah, ini penjahit. Ini kalasannya nempel di sini akarnya. Nah. Ini penjalin. Sama duru. Nih, karena penjalinnya. Nah, ini duri semua penjalin tuh. Wah, udah ada yang tinggi, bisa untuk tekan nanti. Ada yang tinggi sudah hijau itu. Nah, tuh. Ya, seperti ini. Ini semua atasnya kalasan. Ini akar-akarnya. Ini ternyata akar kalasan juga. Nah, kalau ini apa nih? Nah ya. Ini kayu kopinya garing-garing nih. Nanti ada yang cari kopi nih. Semua akar-akar dari atas nih sudah menjadi hutan bebundutan jadinya, hutan rimba. Ya, ini juga harus dipotong. Ini
Ini akarnya mana nih, harus dicari sumbernya. Ini akarnya. Ini masih kecil akarnya di sini. Ini juga akarnya ini. Ya, demikian patroli dan babat-babat alas. Semoga anak putunya Mbah Muji paling nggak bisa lihat seperti apa alas peninggalannya Mbah Muji. Pohon-pohon damarnya seperti apa, seperti ini. Gede-gede, seperangkul aja nggak muat. Jadi ini sudah 200-an, lingkarnya 200 lebih, mungkin 250 nih. Ini peninggalan Mbah Muji yang harus dilestarikan, dipelihara. Kadang-kala tengok, jangan hanya direkam aja di rumah. Nah, ini kulit biji pohon damar, bentuknya bulat. Nah, ini paling tepinya seperti ini, makan bajing atau tupai. Pohon damarnya tadi, daunnya seperti ini. Ini yang masih hijau, seperti ini pohon damar. Nah, ini pohon damarnya untuk nyensang, untuk nyensang kabel lah nih. Nah, seperti ini. Ini pohon biji pohon damar itu seperti ini. Ini yang jatuh. Ini pohon damar bijinya seperti ini. Ini yang masih kecil. Ini belum gede sih ya. Ini di bawah-bawah ini ada. Ini pohon damar, biji pohon damar seperti ini. Nah, ini beberapa. Ini ada 3. Seperti ini pohon hijau harusnya. Ini karena jatuh coklat seperti ini. Ini pohon damar dengan ada angin yang kencang. Ini pohon damar, biji pohon damar. Damar itu ininya nyala, ini bisa nyala. Itu getahnya seperti getah pinus, bisa nyala. Damar itu bersinar-sinar, menyala-nyala. Jadi damar itu sinar. Ini bisa untuk memunculkan sinar. Saya kira cukup babat-babat hutannya. Ada enau juga bikin rimbun, gelap. Ya. Ini terik bebuntutan seperti ini. Ini yang kencang-kencang. Jadi untuk
pipa PVC. Ini tadi aren. Ini sejuk, penuh dengan oksigen. Malam siang-siang begini, siang panas. Sudah mendekati jam 12. Di sini tetap segar. Wah, belum selesai. Nih, masih lihat ada yang lewer-lewer. Akar-akarnya nih. Kita babat dulu sebelum pulang. Yang lewer-lewer. Nah, ini dulu. Ini yang nyebarkan musang. Ini dulu kolang-kaling dimakan musang, terus ngebrok di sini, nah, terus hidup di situ. Ini kelihatannya pohon berasan ini. Pohon berasan atau apa ya? Ya nggak tahu persis. Kalau sepengetahuan saya yang daunnya tebal-tebal itu berasan. Ini akarnya banyak. Ini gini. Ini pohon akarnya ada tanganan, ada kalasan. Ini. Ada gatel-gatelnya ini dah. Lah. Untuk kena tangan gatel nih. Ya. Ya, ini sudah dengan kena tangan, kena maduh. Yo ya, ini pohon berasan, pohon-pohon yang ada di jurang, kebun jurang, ngisor dadapan, ngisor kuburan dadapan atau Rono Wijayan, ya seperti ini. Ya, ini pohon beracun namanya madoh. Tuh naik seperti ini pucuknya nih. Ini pucuknya pohon madoh seperti ini. Pucuknya kebenaran garis daunnya ringit-ringit nih. Ini madoh namanya. Asam asetatnya sangat tinggi. Oh, asam osalat. Nah, asam osalat sangat tinggi. Beracun, pohon beracun. Ini ada tanaman. Apa namanya? Saya nggak jelas. Apakah ini pel ketek? Pel ketek atau nasi basi atau nasi-nasian ini? Ini pohonnya seperti ini. Nah, ini ada kecil, ada ini
Nah, ini yang cukup banyak. Silahkan yang tahu. Ini yang masih bunga. Atas bawahnya ada buahnya. Di hutan Turko banyak, itu di Gunung Turko juga ada. Silahkan komentar dan beri nama apa namanya, atau mau Google Lens boleh nih, siapa yang tahu.